ini yang paling terang. Untungnya api tadi dalam wadahnya. Api tadi memakan kebutuhannya dalam ruangan untuk memenuhi fungsinya sebagai kriteria di mana zat tersebut terlihatnya seperti ajaib. Semua anak kecil pasti bertanya sebab apa? Seperti ada yang berbeda dari fisiknya manusia dan apa yang diseberang telah kau lihat denganku betapa berbahayanya api. Ramalium. Awalnya menyenangkan. 5.000 tahun sebelum disebut Ramalium. Berikutnya yang terjadi tahun 15.890 yang paling penting adalah warisan wawasan manusia tetap terjaga dalam bentuknya adat. Lucu humornya, mereka tidak menyangka dari luar, dari prinsipnya. Ketika kita melihat ke atas awan di langit sana, dalam angkasa, ketika 5.000 tahun sebelum Ramalium berperang tahun 15.890 sebelum agresi pertama, bumi dihantam dengan serangan setelah gagal agresinium dalam delegasi luar angkasanya. Perang di lantara bintang dalam bahaya bumi. Bayang-bayangnya mensalahkan tersohornya manusia sinium, atau sebut saja makhluk asing dari luar angkasa. Manusia sinium itu adalah mereka yang dalam zaman era di masa depan masih tetap menambah manusia wawasannya untuk berteman ataupun menjaga jaraknya, sebab galaksi adalah alam yang luas. Bahaya tiba ketika tahun itu, tapi ini adalah cerita tentang ketika
yang bahaya dan lain, tapi tumbuh di bumi, menjadi daya tariknya. Manusia sinium itu dari seberang planet Beton Blue. Dia manusia rawa. Pada umumnya bahasa populer manusia sinium disebut dengan sebagai cetacean dalam bahasa Inggris, yaitu alien. Humornya kalau Ramalium di zaman yang berbeda mereka disebut manusia sinium. Intinya ruangan apakah itu ini memang isinya berbeda. Sebentar. Iya, lagi recording. Kenapa? Jangan lupa aku ada mobil turunin. Sudah. Di mobil ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Yang nanti aku turunin. Tolong bonceng gitu ya Pak ya. Baik. Makasih Pak. Sama-sama. Ya Bu. Itu empik digorengin aja. Oh iya, nanti kesini lagi, nyapu kosan dulu ya. Seharusnya aku mendorong cerita ini untuk minggu depan, tapi humornya hari ini aja. Sebab keyakinanku terlalu banyak untuk bertanya lain. Manusia sinium dari planet seberang, Beton Blue. Sedangkan di planet Beton Blue dalam lautannya terdapat kota yang indah. 5.000 tahun sebelum bumi menyebut dirinya adalah zaman Ramalium. Terus ceritanya ketika zaman Ramalium mencoba memperkarakan apa yang 5.000 tahun sebelum kejadian perkara agresinium pertama dalam delegasi kegagalannya manusia bumi, hingga mereka berperang, dan sementara sekutu-sekutu di bumi ataupun di planet Jupiter sinium adalah sebab mengapa aku ceritakan agenda adegan yang satu ini untuk kulampirkan. Humor rasanya kalau nggak diceritakan, seperti humornya rumput di luar hijau, ataupun sama hijaunya dengan ganja. Daya tarik satu-satunya yang disukai manusia sinium dari seberang planet Beton Blue. Dia seorang solariumis, diperintah seorang raja dari kerajaan di bawah laut. Bedanya, sekutu planet Beton Blue adalah sebuah solarium di mana planetarium putarannya berbeda. Di situ terdapat manusia rawa. Para manusia rawa hidup berdampingan dengan kekuasaan galaksi bara spektrum.
humornya juga apa yang mendorong solariumis yang bernama aquaclosis. Diarsipkan ekspedisi petualangannya sampai planet Jupiter. Aquaclosis adalah sebuah dokumen berkas yang disimpan karena aquaclosis adalah nama tersohor dari nama seorang manusia sinium dari seberang planet beton blue. Raja Dovan Milan, penguasa Raja Dovan Milan, penerus warisan kekuasaan Kekaisaran Galaksi Baraspektrum. Apa yang membuat manusia sinium dari planet lain, dari bumi, di luar batas solarium? Siapakah aquaclosis? Ketika 5.000 tahun sejak ditanggalkan sebagai tonggak bersejarah atau historium atau sejarah sinium yang akhirnya dalam sejarah sebelum tahun 15.890 Raja Dovan Milan menyebutnya prospektus tersohor dalam galaksi Baraspektrum, sebab namanya patut dikenang dalam sejarah historium, sejarah sinium, di mana menariknya bumi sejak agresi Nium mereka bertanya-tanya, siapakah yang akan membela manusia bumi bila galaksi Baraspektrum tidak membelanya. Ini adalah sebuah cerita penyelidikan di mana bahkan polisi ataupun di masa depan ketika Ramalium, ruangan langit angkasa, bertiup sengaja untuk bercerita seperti seolah-olah mendarah daging. Bila kau yakin denganmu melihatku yakin, mendarah daging diriku dalam keajaiban anatomi tubuh manusia yang berbeda dalam solarium matahari. Raja Dovan Milan menyebut Juroda Kraftabi untuk awalnya dipanggil. Juroda Kraftabi adalah seorang solariumis. Dia berkunjung
sengaja untuk menghidupkan planet Jupiter Sinium. Jupiter, planet Jupiter yang putarannya beredar dari rotasi jauh di mana matahari. Ketika bumi masih meratapi pertanyaan siapakah manusia dalam bila di bawah ruangan waktu. Membaranya matahari. Membaranya matahari seperti keajaiban yang tidak akan berhenti karena itulah yang manusia mengerti sebagai apakah yang meneruskan mereka mewarisi terusnya putaran matahari. Dalam sentosanya manusia sebenarnya manusia bumi akan menang atau tidak, dan apa yang mendorong matahari menjadi pesona dalam cerita ini. Sebab tujuannya adalah denganmu aku yakin, denganmu juga aku berharap. Bagaimana denganmu melihat mataku bertanya? Bagaimana denganmu meramalkan atau ramal melihat ramalium? Apakah apa akhirnya? Kiranya terus akan kudorong cerita ini di video berikutnya karena sebab pesannya sudah terlalu rumit atau di luar sana masih belum paham. Dalam bayang-bayang diriku masih merasa tersesat sebab kriteria apa rasanya hari ini aku kalah. Oke. Jangan dulu deh. Mau istirahat bentar.